Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Sahabat al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk kita ke pembahasan selanjutnya dari pembacaan kitab jilid 1 karya imam besar kita Imam Asy-Syafi'i. Sehingga hendaknya apa yang kita bacakan pagi-pagi hari ini insyaallah bisa menjadi amal ibadah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Biografi Imam Syafi'i. Biografi ini dibuat dengan mengutip dari kitab-kitab Tarikh Asy-Syafi'i yang ditulis sendiri oleh Imam Syafi'i melalui riwayat Abu Bakar Muhammad bin Munzir, Manaqib Asy-Syafi'i karya Ar-Razi, Syahwat Az-Zahab karya Ibnu Imad, Wafayat Al-Ayan karya Ibnu Khalikan, dan Rihlah Al-Imam Asy-Syafi'i karya Munir Adam. Nama asli beliau Muhammad, julukan Abu Abdullah. Nasab dari jalur ayah Muhammad bin Idris bin Abbad bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'id bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasim bin Muttalib bin Abdul Manaf. Nasab dari jalur ibu, menurut pendapat yang masyhur, ibu Imam Syafi'i adalah seorang perempuan Asad al-Azd. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Azad adalah singa Allah. Kalimat ini menunjukkan kemuliaan disebabkan adanya penyandingan khusus antara Asad dengan Allah seperti dalam frasa Baitullah dan Naqatullah. Pernikahan Imam Syafi'i menikahi Sayyidah Hamidah binti Nafi yang merupakan cucu dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Setelah wafatnya Imam Malik pada tahun 197 Hijriah. Pada saat itu usia Imam Syafi'i hampir menginjak 30 tahun. Selain itu dia juga memiliki seorang budak perempuan. Dari istrinya dan keturunan Utsman radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i dianugerahi seorang anak laki-laki yang bernama Abu Utsman Muhammad dan dua orang anak perempuan yang bernama Fatimah dan Zainab. Kelak Abu Utsman Muhammad menduduki beberapa jabatan penting sampai akhirnya menduduki jabatan qadhi di Aleppo. Sementara dari budak perempuannya, Imam Syafi'i memiliki anak laki-laki bernama Hasan bin Muhammad bin Idris. Tapi anak ini meninggal dunia di saat masih kecil. Sifat dan penampilan Imam Syafi'i adalah lelaki yang bertubuh tinggi, berakhlak mulia, dicintai semua orang, berpakaian bersih, lisannya fasih, berwibawa, sering memperbuat baik kepada siapa saja. Dia selalu mewarnai rambut dengan warna merah untuk mengikuti sunnah. Suaranya sangat indah saat membaca Al-Quran. Sampai-sampai para ulama Mekah ketika Imam Syafi'i baru berusia 13 tahun, jika mereka ingin menangis,
Karena takut kepada Allah, mereka akan berkumpul lalu berkata, "Ayo kita datangi bocah Mutalibi agar dia memperdengarkan bacaan Al-Quran untuk membuat kita menangis." Setelah para ulama itu sampai dan mendengarkan bacaan Imam Syafi'i, mereka pun menangis terseduh-seduh sampai membuat beberapa di antara mereka jatuh pingsan. Ketika melihat itu, Imam Syafi'i biasanya langsung menghentikan bacaannya karena iba kepada mereka. Tempat dan waktu kelahiran. Beliau lahir pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Sayyidah Fatimah Ummu Habibah Al-Azadiyah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberinya nama Muhammad alias Imam Syafi'i. Adapun mengenai ayahnya, seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa ayah Imam Syafi'i adalah seorang lelaki asal Hijaz yang miskin. Dia pergi meninggalkan Mekah menuju Syam dan menetap di Gaza dan Askelon, Palestina. Ayah Imam Syafi'i wafat tidak lama setelah kelahiran Imam Syafi'i, sehingga pengasuhnya berada di tangan ibunya. Bayi kecil itu lalu tumbuh menjadi bocah belahan jiwanya, dan ketika usia Muhammad menginjak 2 tahun, ibunya berniat untuk membawanya ke Mekah Al-Mukarramah, demi menjaga agar nasab anaknya tidak hilang jika terus menetap di Gaza. Di Mekah, mereka menetap di dekat Masjidil Haram di sebuah dusun yang bernama Shib Khaif. Masa awal belajar, setelah Imam Syafi'i tumbuh besar, ibunya mengirimnya untuk mempelajari Alkitab. Tapi karena keluarganya tidak memiliki kemampuan untuk membiayainya belajar, guru yang menerimanya pun meremehkan serta tidak memperdulikannya. Sesungguhnya guru dan tabib keduanya tidak akan memberi saran jika keduanya tidak dimuliakan. Tapi ternyata sikap guru Imam Syafi'i itu menjadi penyebab tumbuhnya kecerdasan bocah itu. Karena di saat pelajaran berlangsung, dia selalu berusaha mendekati gurunya, untuk kemudian dia menggunakan kemampuan menghafal yang luar biasa untuk menyerap semua yang disampaikan oleh gurunya. Lucunya, setiap kali gurunya sedang pergi meninggalkan ruang belajar, Imam Syafi'i kecil menyampaikan semua yang telah dihafalnya dari gurunya kepada teman-temannya sesama murid. Dengan cara itulah sedikit demi sedikit hafalan Imam Syafi'i menjadi semakin kuat. Di samping dia menjadi sangat dicintai oleh teman-temannya yang membuatnya selalu menjadi rujukan yang dihormati dan dipatuhi oleh murid-murid lainnya. Ketika usia Imam Syafi'i menginjak 7 atau 9 tahun, dia sudah menuntaskan Al-Quran. Dia pun melihat bahwa dirinya tidak lagi perlu melanjutkan belajar Alkitab. Imam Syafi'i meninggalkan kelas Alkitab lalu masuk ke Masjidil Haram untuk mempelajari ilmu-ilmu bahasa. Hanya dalam beberapa hari, Imam Syafi'i sudah berhasil menguasai seluruh ilmu itu. Saat itu dia sudah menguasai semua logat Arab disebabkan ketekunan yang mempelajari bahasa dari berbagai kabilah Badui. Pada saat Imam Syafi'i telah memiliki semua kekayaan ilmiah itulah, ada seseorang yang berkata kepadanya, "Seandainya saja engkau mampu memperkaya pengetahuanmu dengan fikih, ulumul Quran dan hadis, maka lakukanlah itu." Guru-gurunya di Mekah setelah masuk ke Masjidil Haram, Imam Syafi'i belajar kepada beberapa ulama untuk menghafalkan hadis dan ulumul Quran. Dia belajar Al-Quran kepada Ismail bin Konstantin dan belajar hadis kepada Sufyan bin Uyainah, Muslim bin Khalid Al-Zanji, Sa'id bin Salim Al-Qaddah, Dawud bin Abdul Rahmah Al-Attar, dan Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abu Rawad. Guru-gurunya di Mekah, Imam Syafi'i mempelajari ilmu sunnah di Madinah kepada Imam Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad Al-Ansari, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Dardi, Ibrahim bin Abu Yahya Al-Asani, Muhammad bin Sa'id bin Abu Fudayk, dan Abdullah bin Nafi As-Saih. Guru-gurunya di Yaman, Imam Syafi'i mempelajari hadis dari fikih di Yaman dari Muqtarah bin Mazin, Hisham bin Yusuf yang menjabat sebagai qadi di Sana'a, Amr bin Abu Salamah yang merupakan sahabat Imam Al-Uzai, dan Yahya bin Hasan yang merupakan sahabat Imam Laits bin Sa'ad.
guru-gurunya di Irak. Imam Syafi'i mempelajari hadis, fikih, dan ulumul Quran di Irak dari Imam Waki' bin Jarrah, Abu Usama Muhammad bin Usama Al-Kufi, Ismail bin Aliyah, dan Abdul Wahab bin Abdul Majid Al-Basri. Berdasarkan daftar di atas, jumlah guru Imam Syafi'i semuanya adalah 19 orang. 5 orang di Mekah, 6 orang di Madinah, 4 orang di Yaman, dan 4 orang lagi di Irak. Demikian keterangan yang disampaikan oleh Ar-Razi dalam kitab Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i. Murid-murid Imam Syafi'i, ada begitu banyak orang yang menimba ilmu dari Imam Syafi'i. Yang mengemuka muka di antara mereka adalah Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, Hasan bin Muhammad As-Sabah, Az-Za'farani, Husain Al-Qarabisi, Abu Thawr Ibrahim bin Khalid Al-Kalbi, Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani, Abu Muhammad Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, Rabi' bin Sulaiman Al-Jizi, Abu Yakub Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti, Abu Hafiz Harahmalah bin Yahya bin Abdullah At-Tajibi, Abu Yusuf Yunus bin Abdul Al-A'la, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam Al-Misri, Abdullah bin Zubair Al-Humaidi. Perjalanan ilmiah di masa lalu sudah menjadi kebiasaan para ulama untuk menempuh perjalanan berat demi menuntut ilmu. Dalam perjalanan itulah seorang mendatangi para sumber ilmu dan ulama untuk menguasai ilmu. Itulah sebabnya kita mengetahui bahwa Imam Syafi'i juga menempuh tradisi ini. Perjalanan ilmiah yang pertama dilakukan oleh Imam Syafi'i adalah menuju Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Dia mempelajari Al-Muwatta dan sekaligus menghafal kitab tersebut. Di majlis Imam Malik, Imam Syafi'i sangat dihormati. Sambil-sambil Imam Malik selalu meminta Imam Syafi'i untuk membacakan Al-Muwatta pada jamaah majelisnya. Semua itu dilakukan oleh Imam Syafi'i selama 8 bulan sebagai tamu Imam Malik. Perjalanan pertama ke Baghdad. Pada masa itu, di antara kebiasaan orang-orang Mesir adalah mendatangi kota Madinah setelah melaksanakan ibadah haji untuk melaksanakan sholat di Masjid Nabawi dan menyimak kitab Al-Muwatta dari Imam Malik. Imam Syafi'i menyatakan, aku mengimlakan Al-Muwatta kepada orang-orang berdasarkan hafalanku. Di antara mereka ada Abdullah bin Abdul Hakam Al-Ashad bin Qasim. Rabi' mengatakan, kukira dia juga menyebutkan Laib bin Sa'ad. Setelah itu menduduk Irak, mendatangi Masjid Nabawi untuk sholat dan menziarahi makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i menuturkan, aku melihat seorang pemuda tampan di antara makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mimbar. Pakaiannya bersih, salatnya bagus, dan kulihat kebaikan pada dirinya. Aku bertanya kepada pemuda itu mengenai namanya. Dia pun memberitahuku. Lalu aku bertanya padanya tentang negeri asalnya. Dia menjawab Irak. Aku bertanya lagi, Irak sebelah mana? Dia menjawab Kufah. Aku bertanya lagi, siapakah ulama di kota itu yang menguasai kitabullah dan hadis-hadis Rasulullah? Dia menjawab Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf. Mereka berdua adalah sahabat Imam Abu Hanifah. Aku bertanya lagi, kapan kalian akan berangkat pulang? Pemuda itu menjawab, besok ketika fajar tiba. Aku pun segera menemui Malik dan berkata kepadanya, aku sudah keluar dari Makkah untuk menuntut ilmu tanpa izin dari orang tua. Jadi, apakah sekarang sebaiknya aku pergi menemuinya ataukah aku pergi lagi menuntut ilmu? Imam Malik menjawab, ilmu adalah faedah yang akan kembali kepada yang empunya. Tidakkah engkau tahu bahwa para malaikat menangkupkan sayap-sayap mereka kepada penuntut ilmu karena keridhaan atas apa yang dicarinya? Setelah aku bertekad melakukan perjalanan, Imam Malik memberiku bekal 1 sok keju, 1 sok gandum, 1 sok kurma kering, dan sewadah air. Keesokan paginya, ketika fajar merekah, beliau sendiri ikut membawakan bekalku lalu berjalan bersama aku menuju Baqi'. Setibanya di Baqi', beliau berseru lantang, siapakah dari kalian yang menyewakan tunggangan ke Kufah? Dia mendengar itu, aku langsung menoleh kepada beliau seraya berkata, kenapa Tuhan menyewa kendaraan, padahal engkau dan aku tidak memiliki apa-apa? Imam Malik menjawab, setelah engkau pergi tadi malam,
Selepas sholat isya, tiba-tiba pintu rumahku diketuk. Setelah keluar, ternyata yang datang adalah Abdurrahman bin Qasim al-Misri. Dia mohon agar aku menerima hadiah darinya, dan aku pun menerimanya. Jadi menyerahkan sekantong uang yang ternyata berisi 100 miskol. Nah, setengah dari uang itu kuberikan padamu, dan setengah sisanya kuberikan pada keluargaku. Setelah 24 hari berlalu, rombongan haji asal Irak itu pun tiba di Kufah. Di kota itu dua orang imam, yaitu Imam Yusuf dan Imam Muhammad. Yang kedua imam itulah Imam Syafi'i melakukan pembincangan ilmiah. Yang Muhammad sangat menghormati Imam Syafi'i dan menyambutnya dengan sangat baik karena dia mengetahui siapa tamunya itu. Imam Syafi'i lalu menetap selama beberapa waktu di Kufah sebagai tamu Muhammad bin Hasan. Pada saat itulah Imam Syafi'i menulis beberapa kitab. Di samping itu Imam Syafi'i juga belajar kepada Imam Muhammad bin Hasan sembari terus menulis kitab yang jumlahnya cukup untuk memenuhi tunggangan seekor keledai. Dari situ Imam Syafi'i kemudian memulai perjalanannya mengunjungi seluruh kawasan Persia dan beberapa negeri non-Arab di sekitarnya. Dia menjelajahi negara Irak, memasuki kota Baghdad dan lainnya. Setelah itu Imam Syafi'i mendatangi kawasan Rabi'ah dan Mudhar, kemudian melanjutkan perjalanan menuju kawasan Irak Utara sampai ke daerah selatan Romawi atau Anatolia. Imam Syafi'i singgah di Haran dan menetap selama beberapa lama di kota itu. Setelah itu Imam Syafi'i melanjutkan perjalanannya ke Palestina dan menetap di Ramallah. Perjalanan yang dilakukan Imam Syafi'i itu menghabiskan waktu selama 2 tahun, dimulai sejak tahun 172 Hijriah sampai tahun 174 Hijriah. Pada masa itu Imam Syafi'i mendapatkan begitu banyak tambahan ilmu, di samping juga mengetahui berbagai kondisi masyarakat, kebiasaan penduduk berbagai negeri yang disambanginya, kemudian akhlak, adat istiadat, dan bahasa mereka. Selain itu juga Imam Syafi'i juga mengetahui bahwa banyak murid yang menyimak kitab Al-Muwatta darinya saat dia berada di Madinah, begitu banyak membantunya dalam perjalanannya itu. Alhamdulillah, sudah sama-sama kita bacakan tadi biografi Imam Syafi'i. Tahap pertama yaitu tentang perjalanan pertama Imam Syafi'i. Insyaallah pekan selanjutnya kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu masih dalam judul biografi Imam Syafi'i. Insyaallah bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.